Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang bisa membantu untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Baik, sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Rama sudah membantu memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil namanya bisa dijawab dengan hadir seperti itu, oke? Oke, Bu. Yang pertama Tania, Hadir, Bu. Kavita, Hadir. kemudian Loro. Mbak Loro nggak hadir ya? Izin, Bu. Oke. Yang keempat selanjutnya Melati. Hadir, Bu. Oke. Rama. Hadir, Bu. Selanjutnya Hani. Hani sepertinya juga tidak hadir. Oke, kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, semoga dia diberikan kesehatan yang selanjutnya Sania. Hadir, Bu. Kemudian terakhir Kusno. Tidak ada juga. Sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Semoga tetap pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya dulu kabar semua anak-anak yang ada di sini. Nanti kalau misalkan Ibu tanya kabarnya bisa dijawab satu-satu ya dengan tadi sarapan sama apa yang udah sarapan, oke? Dari pojokan dulu deh, Mas Rama. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik, Bu. Tadi sudah sarapan apa belum? Belum. Ya ampun, sama Ibu juga belum. Selanjutnya Melati. Baik, Bu. Oke. Sarapan sama apa tadi? Air putih. Air putih ya, oke. Tetap sehat. Kemudian Kavita. Baik, Bu. Gimana? Kabarnya Oh ya, baik. kabarnya baik. Terus tadi sarapan belum? Belum, baru minum air. Minum air juga. Air putih apa air kopi? Air putih. Air putih. Selanjutnya tadi. Kabarnya baik, Iya. terus tadi pagi belum sarapan baru minum seteguk. Oke, berarti kompak kayaknya belum sarapan semua ya. Ya ampun. Semoga tetap semangat pada pagi hari. Oke, sebelum kita memulai, gimana kalau kita peregangan dulu nih? Siapa yang masih ngantuk? Saya Oke, kita berdiri dulu sebentar. Kita berdiri dulu sebentar. Peregangan saja, peregangan saja. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Tarik nafas dulu. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Gimana? Sudah rileks apa belum? sudah. Oke, kalau sudah kita duduk lagi saja. Oke. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Kalau begini nutupin PPT ya? Harusnya di sini ya? Iya. Oke, apa di sini aja? Oke, kita baca dulu nih. Udah siap semua ya berarti ya? Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materi perubahan sosial. Siapa yang ingat perubahan sosial itu apa? Kalau belum tahu kita lanjut dulu ya biar nanti ingat semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi sosiologi yaitu perubahan sosial. Perubahan Sosial. Oke, kenapa masih rumus ya? Oke, selanjutnya. Oke, sebelum memasuki materi inti, kita telah dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tuh apa sih? Yang pertama, apakah bisa dibantu dibacakan Mbak Tania? Untuk tadi menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Iya betul. Terima kasih. Kemudian yang kedua Mbak Hovita bisa tolong dibacakan? Peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial di tengah arus globalisasi dengan mengaitkan perkembangan teknologi digital. Oke, terima kasih Mbak Hovita. Jadi kita tuh belajar apa sih hari ini? Kita belajar tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dan juga bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, coba diperhatikan dulu gambar yang ada di depan ini. Bisa diperhatikan dulu? Oke, yang pertama ini, kalau dari anak-anak semua ya, dilihat ini, coba apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Mesin kopi. Mesin kopi, selanjutnya yang lain? Kopinya Ini ada tulisan order here. otomatis. Ya betul sekali Mbak Melati.
Gimana? Buat pesan McD yang tanpa ada orang. Iya gitu betul ya. sekali. Ini tuh mesin otomatis kayak vending mesin dan gimana ya kamu ya? Mesin otomatis untuk memesan makanan. Bagaimana caranya? Siapa yang pernah makan ataupun beli di McD dengan sistem seperti ini? Belum pernah? Saya juga belum pernah. Nanti itu Oke siap. Jadi bagaimana sih ini sistemnya? Siapa yang bisa berpikir ataupun menjawab dengan seada-adanya nggak apa-apa? Bagaimana sistem kerjanya? Tinggal pilih menunya kayaknya. Iya betul. Seperti misalkan yang di gacuan sekarang bagaimana cara mesennya? Pakai QR. Iya betul sekali, ini hampir sama ya, tapi kalau yang di Gojek itu kita masuk ke ruangannya, kemudian cari mejanya, baru scan ya. Tapi kalau ini yang langsung di depan, kita langsung beli, milih sendiri, bayar sendiri, ambil nomor sendiri, kemudian kita duduk sendiri. Seperti itu. Tapi yang sebelumnya, kalau yang dilihat bagaimana itu? Apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Itu transaksi di minimarket ada kasirnya. Ya betul sekali Mbak Komita. Yang lain ada yang mau jawab lagi? pembayarannya bisa langsung. Iya betul. Nggak terlalu jelas ya, terlalu besar. Itu pakai kartu atau pakai uang tunai itu nggak kelihatan. Kalau ini pakai kartu, tetapi bedanya sama yang ini apa coba? Kalau yang kiri itu nggak perlu ada manusia yang melayani. Kalau yang kanan itu perlu ada manusia yang Iya melayani. betul sekali Mbak Komita. 100 ya nilainya. Yang pertama ini, ya betul sekali ya. Ini tidak perlu orang karena sudah ada teknologi, menggunakan teknologi. Tapi yang sini memerlukan orangnya atau kasirnya. Jadi yang pertama tidak perlu kasir, kita individu mandiri dan sebagainya. Yang sampingnya harus ambil sendiri, kemudian bayar, ngantri di kasir seperti itu. Jadi kalau dilihat secara perbedaan tadi, apa sih yang berubah? Teknologinya. Iya betul. Selain itu? Efisiensi waktunya. Iya betul sekali. Mbak tanya ada tambahan? Oke tidak ada. Benar sekali ya, di sini tuh ada perubahan yang namanya dari teknologinya, kemudian juga waktunya. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sebelum memasuki tujuan pembelajaran tadi yang faktor dan juga bentuk-bentuknya, kita cari tahu dulu, kita pelajari dulu sedikit mengenai pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial itu apa sih? Apakah ada yang membacakan di yang atas ini? Tidak ada? Tanya? Oh, nanti boleh sekali. Perubahan sosial adalah proses perubahan dalam struktur, pola hubungan, nilai, norma, dan perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih. Jadi pengertiannya apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan proses perubahan dari struktur, pola hubungan, nilai, norma, juga perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Seperti yang tadi, seperti yang Ibu contohkan tadi, pertama yaitu tentang perubahan proses hubungan ataupun pola dari masyarakat. Awalnya itu kan mereka berbelanja menggunakan sistem yang mandiri, mengantri dan lain sebagainya, tetapi kemudian ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemudian bisa menggunakan mesin seperti itu. Dari pengertiannya apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke materi inti mengenai bentuk-bentuk perubahan Sosial. perubahan sosial. Yang pertama itu berdasarkan waktu. Yang pertama di sini ya, perubahan berdasarkan waktu yaitu pertama evolusi atau perubahan lambat dan bertahap dalam waktu yang Lama. oke. Kalau dilihat dari contohnya ini, apa yang kamu ketahui? Apakah ada yang bisa membantu jawab? Tukang pos bukan Bu? Iya betul sekali. Kenapa sih tukang pos ini masuk dalam contoh evolusi? Ada yang tahu? Belum tahu ya, oke. Kenapa sih pos menggunakan surat seperti ini tuh masuk dalam contoh evolusi? Kenapa? Karena orang itu dulunya menggunakan surat untuk berkomunikasi kepada orang yang di luar kota ataupun di luar negeri. Itu tuh lebih lama dibandingkan ketika kita sudah menggunakan teknologi seperti itu. Siapa yang dulu pernah ngirim surat lewat pos?
pembelajaran SD belum pernah itu kayak ada praktek buat niru surat lewat pos gitu? Oh, belum ada. Kalau dulu saya ada. Kalau boleh cerita sedikit, dulu saya ada kayak praktek gitu, menulis surat. Kita tulis suratnya, kemudian kita beli perangko, kemudian dikirimkan ke pos, dan nilainya itu akan diberikan ketika suratnya sudah kembali ke sekolah, seperti itu. Kalau mau dicoba besok ya kapan-kapan silakan kalau mau kirim surat kepada teman-teman yang ada di luar kota atau luar negeri misalkan. Yang kedua, revolusi atau perubahan cepat dan mendasar pada masyarakat. Dan di bawahnya ini contohnya kenapa sih ada anak yang menggunakan masker kemudian lagi di depan laptop ini, menurut kalian lagi ngapain itu? Iya, betul sekali. Kenapa sih belajar online itu masuk ke dalam perubahan cepat dan mendasar pada masyarakat? Karena awalnya sebelum adanya COVID, kita kan kayak tidak ada kepikiran untuk belajar secara online, secara daring. Pembelajaran itu kan saklek pada pembelajaran tatap muka saja. Di sekolah kita bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman, tetapi kemudian tiba-tiba ada yang namanya COVID, ada yang namanya penyakit menular, sehingga kita harus membatasi gerak-gerik kita, kehidupan kita bersama kehidupan yang luar, supaya pertama tidak terjangkit penyakitnya, biar tetap sehat, dan juga dilakukannya pembelajaran daring itu supaya tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa belajar, tetap bisa mengerti dunia luas, seperti itu. Dari berdasarkan waktu bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, evolusi dan juga revolusi ini, apakah ada yang masih dibingungkan? Kalau belum, kita lanjut dulu. Oke. Yang selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Yang pertama, kecil atau minor, mempengaruhi satu atau beberapa aspek kehidupan. Yang kecil ini tuh maksudnya adalah ketika suatu perubahan itu hanya mempengaruhi individu ataupun orang yang melakukan perubahan. Contohnya, ada yang tahu ini gambar apa? Tumbler. Betul sekali. Ada yang bawa tumbler? Ada yang punya? Ya. Kenapa tidak dibawa? Lupa. Oh, lupa. Kenapa punya tumbler? Biar gampang kalau minum. Iya, betul sekali. Biar apa? Kemudian biar sehat. Nah, itu salah satu bentuk perubahannya, yaitu kepada diri sendiri. Yang awalnya itu beli kopi terus-terusan, kemudian bawa tumbler yang isinya air putih, maka dia akan lebih sehat gitu. Iya enggak? Betul sekali. Oke, selanjutnya selain bentuk perubahan yang hanya mempengaruhi diri sendiri, selain menggunakan botol tumbler ini, apakah ada yang bisa mencontohkan lain? Olahraga. Betul sekali, olahraga kayak gym, pilates, dan lain sebagainya. Itu perubahan gaya hidup yang awalnya orang yang mungkin tidak melakukan olahraga, kemudian melakukan olahraga menjadi lebih sehat. Oke, yang lainnya? Yang lainnya mungkin kayak perubahan gaya pakaian, pakai celana yang gombrong ataupun skena-skena seperti itu. Kemudian gaya rambut ataupun gaya memakai apa ini? Betul sekali, kan ada tuh yang namanya menggunakan pasmina, ada yang pakai segi empat dan lain sebagainya. Itu perubahan yang hanya mempengaruhi individunya saja. Kemudian yang mayor atau besar, mengubah masyarakat secara menyeluruh. Kenapa nih gambarnya tiba-tiba seperti ini? Ada yang tahu? Perubahannya besar, menyeluruh. Pakai HP. Iya, betul sekali. Dulu orang-orang itu kalau mau foto pakai apa? Kamera. Pakai kamera. Kalau mau ngetik pakai apa? Mesin ketik. Kemudian kalau mau apa lagi di sini? Biasanya HP-nya ada apa aja? Aplikasi apa? Yang sering banget dibuka? Sosmed. Sosmed. Kemudian kalau yang perempuan-perempuan itu sering ngapain? Shopping. Ya tidak? Dulu orang tuh kalau mau belanja gitu harus kemana? Harus ke pasar, harus ke mall, harus kemana-mana. Tapi dengan adanya smartphone itu kemudian bisa ngapa-ngapain, semua dilakukan dengan segenggam kecil mini yang kalian pegang itu. Bisa belanja, bisa foto, bisa berselancar di media sosial dan lain sebagainya. Baik, dari perubahan berdasarkan pengaruh kecil dan besar ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sudah paham ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung angkat tangan saja. Oke, yang ketiga, dasarkan rencana. Yang pertama, direncanakan atau dipersiapkan oleh pihak tertentu. Coba diperhatikan ini gambar apa ya kira-kira?
Oke, siapa yang pernah ke sini? Tania, yang lain belum pernah ke ini? Kampung Wisata Batik Kauman Solo. Cuma lewat. Melati udah pernah belum? Nah, oke. Apa aja yang ada di sana itu? Spot foto, kemudian ada batik, ada kafe, ya kan? Terus ada juga toko batiknya. Nah, kenapa sih di contohnya ini kampung wisata, apa hubungannya sama yang direncanakan atau dipersiapkan oleh pihak tertentu? Nah, kampung wisata ini menjadi contoh dari perubahan sosial yang awalnya suatu tempat itu sebagai tempat produsen atau produksi dari batik yang kemudian oleh pemerintah, oleh masyarakat setempat itu kemudian direvitalisasi menjadi sebuah tempat wisata. Supaya apa coba manfaat dari adanya kampung wisata Batik Kauman ini? Salah satunya. Supaya ada pemasukan tambahan. Oh, betul sekali. Itu juga bisa ya. Terima kasih Kofita. Lainnya juga bisa untuk melestarikan batik terutama, kemudian memajukan UMKM yang ada di sana dan juga sebagai melestarikan budaya yang ada di daerah tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Yang terakhir yaitu tidak direncanakan atau terjadi tanpa rencana. Coba diperhatikan gambar ini. Apa ya? Kayak menarik banget, tertata rapi. Iya, betul sekali. Selain itu tidak ada. Oke, tidak direncanakan atau terjadi tanpa rencana. Ini itu digambar saya ambil dari berita kemacetan Lebaran tahun 2026. Nah, kalau lebarannya itu kan direncanakan memang, tetapi macetnya apakah ada orang yang kayak nanti mau macet-macetan nih seperti itu, ada tidak? Tidak ada. Jadi kenapa ini masuk ke dalam tidak direncanakan? Karena keadaan atau tiba-tiba macet itu tidak direncanakan. Mau berangkatnya subuh, mau berangkatnya jam 2 pagi, jam 7 pagi ataupun jam 10 siang. Kalau memang sedang macet, apalagi rencana ataupun liburan panjang, itu pasti macet. Siapa yang pernah kemacetan di sini? Enggak pernah. Enggak mudik soalnya, iya enggak apa-apa. Saya juga enggak mudik. Kemudian yang tidak direncanakan lainnya apa lagi coba? Apakah ada yang bisa memberikan contoh? Bencana alam. Iya, bencana alam juga termasuk dalam sesuatu yang tidak direncanakan. Kenapa? Karena bencana alam itu kehendak tuh. Alhamdulillah. Oke, berdasarkan rencana ini, apakah ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Tidak. Oke. Sebentar, lanjut. Oke. Yang tadi kan beberapa bentuk perubahan sosial berdasarkan apa saja? Waktu, pengaruh dan juga direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, selanjutnya yaitu penyebab perubahan sosial. Penyebabnya itu ada dua ya, jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai faktor internalnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu inovasi, teknologi, dan ilmu baru. Kalau bisa dilihat ini gambar apa coba? HP, betul. HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih HP ini menjadi salah satu contoh dari inovasi, teknologi, dan juga ilmu baru? Nah, munculnya smartphone itu mengubah cara masyarakat berkomunikasi, belajar, dan juga belanja. Awalnya itu kita komunikasinya harus melalui langsung, ataupun kita harus mengirim surat yang waktunya lama, jaraknya jauh, menunggunya juga harus bersabar gitu. Tapi dengan adanya teknologi terutama smartphone, kita bisa belajar ataupun kita bisa komunikasi langsung di waktu yang kita mau. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu juga termasuk dalam faktor internal. Mengapa? Karena dengan adanya pertumbuhan penduduk, masyarakat itu harus berubah dari mulai pekerjaannya, penghasilannya, dan juga sosialisasinya. Nah, mengapa sih contohnya itu begini? Itu karena apa? Karena urbanisasi ke kota-kota besar menyebabkan munculnya kawasan permukiman baru dan juga perubahan pola kehidupan masyarakat. Yang awalnya misalkan ada orang ataupun di lingkungan itu sudah padat penduduk, maka biasanya pemerintah itu akan memberikan regulasi atau menyarankan untuk pindah ke luar daerah yang memang tempatnya itu lebih kosong seperti itu. Ada yang pernah bermigrasi atau urbanisasi dari tempat ke tempat lain? Tidak. Oke. Tidak ada? Sekarang yang ngekos ini? Ada yang ngekos?
napasnya di sini. Iya. Berarti termasuk dalam migrasi tidak itu? Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu konflik antara masyarakat. Kenapa sih konflik antara masyarakat itu termasuk dalam faktor internal? Ada yang tahu? Oke, nggak tahu. Karena faktor internal konflik antara masyarakat itu yang berkonflik yaitu di dalam masyarakatnya, orang-orang di masyarakat tertentu dan mereka berkonflik di situ, sehingga itu masuk dalam konflik antar masyarakat. Contohnya, ini adalah konflik antara pekerja dan juga perusahaan dapat menghasilkan perubahan atau ketenagakerjaan. Misalkan ada buruh ataupun karyawan yang komplain atau mendemo, perusahaan yang mendemo pemimpinnya, kenapa gaji kita di bawah UMR? Ada yang pernah mendengar bahwa ada kerjaan yang banyak tapi gajinya sedikit gitu, pernah dengar? Ada yang pernah freelance atau kerja dengan gaji yang di bawah nalar? Belum pernah. Kalau saya pernah kerja packing gitu. Itu 1 jam, coba tebak harga ataupun gajinya berapa 1 jam kerja? 50.000. Nah, 1 jam 5.000. Iya, betul sekali. Saya kerja packing, tahu kan packing? Nah, packing barang itu saya kerja dari pagi sampai sore itu 1 jamnya loh. 1 jamnya itu digaji cuma 5.000 perak. Iya, betul sekali. Apakah saya tetap melakukannya? Iya, karena ya daripada nganggur ya, jadi ya magang situ atau sekedar kerja untuk mendapatkan sedikit penghasilan daripada tidak ada kerjaan. Dan 5.000 itu sangat kalau dipikir beli siomay harganya 5.000 habis 5 menit, saya harus memikirkan kayak saya kerja packing sambil berdiri kayak nyesek sekali. Tidak apa-apa, itu pengalaman, masuk CV bisa dicatat. Oke, dari faktor internal ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar. Oke, betul sekali. Yang pertama, pengaruh budaya asing. Kalau dilihat dari gambar ini apa? Siapa yang tahu itu? Umum orang-orang Konser ya? Iya, betul sekali. Konser. Siapa yang sering konser? Saya tidak pernah. Kalau nonton konser? Karena sih Iya. Konsernya siapa? dan boy game. Oh iya, The Boyke. Ibu juga Sama, nonton iya. yang di tekan rektorat itu. Iya. Ya, betul sekali. Ibu juga nonton. Seru sekali ya. Sepertinya saya juga ternyata konser itu seru. Tapi saya lebih memilih untuk konser yang gratisan. Seumur hidup saya hidup nih, saya belum pernah beli tiket konser. Jadi kayak kalau ada gratisan, saya gratisan. Seperti yang tahun lalu kayak yang di Artefak itu siapa yang ikut konser? Nah, enggak. Itu yang di Mangkunegaran itu. Itu saya juga dapat tuh tiket gratis itu kan. Dapat depan sendiri kayak ya ampun. Karena apa? Karena datangnya saya siang banget. Open gate-nya jam 3, saya datangnya jam 1. Lihat kenapa? Karena konser gratisan, orang-orang bayar 250, ibu nggak bayar. Oke, masuknya budaya Korea melalui K-pop atau K-drama mempengaruhi gaya berpakaian, bahasa, hiburan remaja Indonesia. Siapa yang suka dengan K-pop? Saya juga. Oke, siapa yang terakhir nonton drama Korea? Yang semalam nonton drama Korea atau drama Cina atau drama short drama atau film? Tidak ada. Minggu lalu. Kalau boleh tahu terakhir nonton itu judulnya apa? Judulnya The Legend of Soldier. Apa ya itu ya? Lupa. Saya pernah dengar tapi saya belum nonton. Nanti saya cari deh. Oke. Kenapa sih pengaruh budaya asing itu termasuk dalam faktor eksternal dari perubahan sosial? Karena dengan adanya budaya asing yang masuk, terutama budaya-budaya yang sering diminati oleh kalangan muda, remaja, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak itu adalah dari Asia Timur, misalnya kayak Cina, Jepang, Korea, itu pasti ada gitu satu keluarga tiba-tiba anaknya K-popers atau bapaknya sering nonton drama Cina, itu pasti ada. Apalagi sekarang tuh short drama lagi membludak banget ya kan. Tiba-tiba kita scroll ada siomay betul gitu. Iya. Kemudian adanya budaya Korea atau K-pop itu mempengaruhi gaya berpakaian, kayak misalkan kita lagi mau ke pantai tiba-tiba cari
dress pantai Korean style seperti itu. Siapa yang pernah cari-cari kayak dress Korean style atau baju Korean style gitu? Kalau tidak ada, ibu aja yang contohkan karena ibu sering seperti itu berselancar di dalam media sosial, terutama shopping online itu. Kalau mencari referensi baju itu pasti yang kayak Korean style seperti itu. Oke, yang pengaruh budaya asing ini sudah paham? Kita lanjut ke yang perubahan lingkungan alam. Kenapa perubahan lingkungan alam itu masuk kepada faktor eksternal? Karena perubahan alam termasuk seperti gambar ini, bencana alam itu kan tidak bisa diprediksi, bukan dari individu, bukan dari orangnya, karena perubahan bencana alam itu kan sesuatu yang tidak bisa dihentikan ya, terutama kayak tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, contohnya banjir atau gempa bumi itu menyebabkan masyarakat berpindah tempat tinggal dan juga mengubah mata pencahariannya. Contohnya di gambar ini kan, ini kalau sebenarnya di PPTC itu kelihatan jelas ya. Ini tuh tsunami, setelah tsunami awalnya kan masyarakat itu hidupnya di pesisir pantai, kemudian pekerjaannya sebagai nelayan, mencari ikan, sebagai petani garam dan lain sebagainya. Tetapi ketika tiba-tiba ada bencana seperti tsunami, kemudian menghancurkan rumahnya, menghancurkan tempat kerjanya, sehingga menyebabkan orang-orang tersebut yang terkena dampak, terutama korban itu harus berpindah tempat, entah itu ke tempat saudaranya yang di luar ataupun ke tempat pengungsian yang ada gitu loh. Dan kemudian karena tempatnya hancur, usahanya hancur, maka harus mengubah mata pencahariannya yang awalnya misalkan petani garam mungkin bisa menjadi petani padi di lingkungan daratan tinggi misalkan. Dari lingkungan alam ini apakah ada yang bertanya terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu peperangan atau penjajahan. Contohnya, perang itu dapat menyebabkan perubahan kekuasaan, kebijakan dalam suatu negara. Nah, kenapa sih perang ini masuk pada faktor eksternal? Tidak ada yang tahu. Karena apa? Misalkan perang-perang yang ada di luar sana, itu ibu sudah nggak terlalu mengikuti kasusnya. Siapa yang tahu berita terbaru mengenai perang yang ada di dunia luar itu? Tidak ada. Bukan ngikutin. Oke. Yang terakhir banget didengar adalah ketika perang itu kemudian menyebabkan adanya penyusutan atau pengurangan adanya subsidi BBM. Ada yang pernah dengar itu? Iya. Karena apa? Karena yang perang itu dunia luar, kita di sini tidak ikut perang, karena BBM-nya itu kemudian nggak bisa masuk ke dalam negeri, sehingga kita juga terdampak gitu loh. Iya tidak? Tiba-tiba BBM-nya sulit didapat, harganya tambah mahal dan lain sebagainya. Seperti itu ya, paham? Oke, dari penyebab perubahan sosial faktor eksternal ini, apakah ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke diskusi kelompok? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Nanti kalau ditanyakan silakan ingat ya. Oke. Selanjutnya yaitu ceng-ceng, masuk kepada diskusi kelompok. Ini kan kelompok kan ini. Nanti mau dibagi atau mau berhitung aja? Satu, dua, berhitung. Oke, silakan dari depan deh. Tangannya. Satu. Oke. Bisa langsung berkelompok saja. Gue akan bagi LKP nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Kelompok satu berarti kelompok satu mana? Dibaca dulu ya soalnya. Yang pertama kelompok satu itu ada berita mengenai penggunaan kris, yang kedua ada pembelian tiket online. Bisa dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan.
ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan atau manggil dulu ya. Oke, selanjutnya Mbak Kopi itu kelompok berapa? Kelompok 2. Sekarang sudah sampai kelompok berapa? 1. Oke, nanti jangan lupa namanya dituliskan ya. Ibu. Ada yang punya pulpen? Kalau tidak saya bikin. Ada ibu. Ada kesulitan tidak? Belum. Oke, tunggu ya. Sudah selesai apa belum? Belum. Kelompok 1 sampai nomor berapa? Nomor 3. Oke, satu lagi. Kelompok 2 sampai nomor berapa? Oke. Ibu tunggu 2 menit aja. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah Bu. Kalau sudah, saya ambil dulu. Saya tulis. Isi. Oke. Yang mau maju dulu kelompok 1 atau kelompok 2? Diacak aja ya. Ini. Kelompok 1 dulu silakan maju. Selamat pagi Bu Iman dan teman-teman Selamat semua. pagi. Kami dari kelompok 1 mendapatkan berita tentang Pemkot Pekalongan uji coba pembayaran parkir QRIS mulai berlaku 1 Juni 2026. Soal yang pertama, mengapa pemerintah Kota Malang mengubah pembayaran parkir menggunakan QRIS? Jawabannya, perubahan sistem pembayaran parkir QRIS dilakukan karena pemerintah Kota Pekalongan ingin menghadirkan layanan publik yang lebih modern, praktis, aman, dan transparan. Nah, dengan pembayaran non tunai ini, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan uang fisik dan petugas dapat melakukan pencatatan transaksi secara otomatis. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta meminimalisir potensi kesalahan pencatatan atau kebocoran data daerah, sehingga pengelolaan retribusi parkir menjadi lebih tertib dan akuntabel. Soal yang kedua yaitu faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhinya. Nah, faktor internalnya yang pertama yaitu kebijakan pemerintah daerah, yang kedua peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan faktor eksternalnya perkembangan teknologi digital untuk pembayaran elektronik atau KRIS, kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan transaksi non tunai, e-wallet, mobile banking, dorongan-dorongan digitalisasi dari pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Kemudian analisis perubahan sosialnya, sistem parkir KRIS termasuk perubahan terencana atau plan change karena dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan resmi. Juga termasuk perubahan besar atau major change karena mengubah sistem pembayaran dari tunai ke non tunai. Oke, terima kasih. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh teman-teman ini mengenai penggunaan atau pembayaran menggunakan KRIS itu termasuk juga dalam perubahan sosial, termasuknya perubahan yang direncanakan dan juga perubahan yang besar. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, silakan bantu dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke. Selanjutnya kelompok 2 silakan bantu.
kami dari kelompok 2 izin untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kami mendapat judul berita pesan tiket kereta bisa 10-30 menit sebelum keberangkatan. Untuk soal pertama, mengapa terjadi perubahan kebijakan pemasaran tiket kereta api menjadi lebih fleksibel? Jawaban dari kami adalah perubahan kebijakan pemasaran tiket kereta api menjadi lebih fleksibel dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan penumpang dalam mengakses layanan transportasi. Dengan sistem ini, masyarakat dapat memesan tiket secara lebih cepat dan mendekati waktu keberangkatan sehingga perjalanan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas yang dinamis di era digital. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem layanan transportasi. Kemudian yang kedua, faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhinya. Untuk faktor internal ada 3. Yang pertama, kebijakan dan inovasi PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi. Yang kedua, kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, upaya menyesuaikan sistem dengan kebutuhan penumpang yang semakin dinamis. Selanjutnya yang faktor eksternal itu pertama ada perkembangan teknologi digital dan sistem pemasaran berbasis aplikasi. Kemudian yang kedua ada perubahan gaya hidup masyarakat yang serba cepat dan praktis. Lalu yang ketiga ada